Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, kita kembali kepada tema kita, memaknai hidup dengan berkarya untuk Tuhan. Mari kita berkarya untuk Tuhan. Mari kita berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Selama masih apa? Masih ada kesempatan. Mungkin besok, lusa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi selama masih ada kesempatan, apapun itu, sekecil apapun itu, mari kita kerjakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Memaknai hidup ini. Dan juga bertanggung jawab atas iman yang sudah kita percayai sampai pada hari ini. Yang sama sekali sampai meninggal pun sebaliknya tidak ada apapun yang bisa ditinggalkan. Ya, selama hidupnya sudah berhenti sampai di situ. Tidak ada yang bisa diingat. Bapak Ibu jangankan berbuat atau berkarya, datang ke gereja aja seperti kapal selam. Bapak Ibu tahu kapal selam itu, Bapak Ibu? Cuman sesekali aja muncul di permukaan. Karena kita lihat seluruh dunia itu dipengaruhi oleh kekristenan, Bapak Ibu. Dari keturunan Israel, Yahudi. Apapun itu, pesawat, itu internet itu dipengaruhi oleh keturunan Yahudi dan bagian daripada kekristenan. Jadi kekristenan di dunia itu sangat berpengaruh sekali. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Oktober pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita akan memasuki sesi yang ketiga di minggu ini, yaitu tentang tema kita adalah memaknai hidup dengan berkarya untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ajak kita terlebih dahulu untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai 17, dan kita akan lompat di ayat yang ke-22 Bapak Ibu. Ya, silakan kita akan baca dengan silih berganti satu bagian firman Tuhan ini. Sudah dapat semua? Amin. Ya, kalau sudah dapat Bapak Ibu kita baca ya. Silih berganti, dari depan akan membacakan ayatnya yang ke-14 dan ayat 15 Bapak Ibu sekalian. Di bawah satu perikop, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sudah dapat semua ya? Baik, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 1, 2, 3 ya. Di pelan-pelan saja Bapak Ibu ya, di pelan-pelan saja. Oke, ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan kenakanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-22 Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-22, 1, 2, 3 ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita coba melihat satu gambar di atas ini Bapak Ibu, tentang tema kita adalah memaknai hidup dengan berkarya untuk Tuhan. Saya mau sampaikan lewat gambar ini Bapak Ibu, bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang berpengaruh di dunia ini. Misalnya Bapak Ibu, kita mungkin ada beberapa tokoh-tokoh publik dan itu adalah orang Kristen. Dan bagaimana mereka berkarya, berbuat dan bekerja. Misalnya Bapak Ibu, Elon Musk. Bapak Ibu kenal itu siapa? Elon Musk itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Itu agamanya apa? Dia adalah orang Kristen. Dan tahu Elon Musk itu adalah dia yang punya pabrik. Orang mau naik turun
juga yang punya mobil listrik yang terkenal di dunia, dan ada begitu banyak pabrik. Itu adalah salah satu orang yang berkarya di dunia. Misalnya apalagi Bapak Ibu? Bapak Ibu pakai WhatsApp sekarang? Pakai Facebook? Pakai Instagram? Itu siapa yang pencipta itu Bapak Ibu? Nah, itu adalah salah satu karya yang dipakai oleh seluruh dunia. Itu agamanya apa? Dia adalah seorang Kristen. Misalnya kita lihat Bapak Ibu yang bernama Bill Gates. Siapa Bill Gates itu Bapak Ibu? Dia adalah pencipta tulisan-tulisan ini Bapak Ibu yang kita baca sekarang. Itu adalah pencipta daripada Microsoft. Orang yang sangat berkarya. Jadi kekristenan di dunia itu sangat berpengaruh sekali. Dan tentu ada begitu banyak orang yang berkarya. Dan juga banyak orang diberkati. Itu karena apa? Mereka mau berkarya untuk Tuhan. Dan ada begitu banyak lagi orang-orang Kristen. Makanya saya katakan Bapak Ibu, dunia ini dipengaruhi oleh besar itu kekristenan. Makanya kalau saudara-saudara kita di luar sana, Kristen itu tidak tidak ada kualitasnya, itu sesuatu hal yang salah dan keliru. Nah, Bapak Ibu, ini adalah memaknai hidup dengan berkarya untuk Tuhan. Mungkin kita tidak seperti pencipta Facebook, mungkin kita tidak seperti pencipta misalnya Google atau Microsoft ya. Tetapi apalah yang kita kerjakan sebagai orang-orang percaya, mungkin kita tidak sekelas mereka. Makanya Bapak Ibu saya katakan kepada anak-anak tadi malam di sini, orang Kristen itu adalah dituntut harus menjadi orang pintar. Saya katakan kepada mereka, orang Kristen itu dituntut harus menjadi orang pintar, berguna, bermanfaat. Karena kita lihat seluruh dunia itu dipengaruhi oleh kekristenan Bapak Ibu. Dari keturunan Israel, Yahudi, apapun itu, pesawat, itu internet itu dipengaruhi oleh keturunan Yahudi dan bagian daripada kekristenan. Makanya saya katakan kepada anak-anak di sini ya, harus menjadi orang-orang pintar, orang-orang hebat, yang berguna, bermanfaat. Jangan hanya yaitu berlabel nama Kristen. Nah, itu tidak ada arti dan gunanya hanya melabeli nama sebagai saya Kristen, tidak berguna, tidak bermanfaat. Maka saya percaya Bapak Ibu kita ajar anak-anak kita yang ada, generasi kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak yang berguna, anak-anak yang bermanfaat. Nah, itu adalah kekristenan. Bapak Ibu, itu sangat menarik. Makanya Bapak Ibu saya didorong dan kita semua di bulan ini merenungkan satu tema ini, yaitu memaknai hidup dengan berkarya untuk Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita belum mengerjakan apa-apa. Nah, mulai pada saat ini kita masih punya kesempatan. Mungkin kita tidak sekelas-kelas mereka yang sudah berkarya banyak. Apa yang bisalah kita kerjakan dari sekarang? Mungkin kita mulai dulu dari keluarga kita, dari gereja kita. Kita mulai hal-hal yang kecil dulu, pelayanan-pelayanan kecil yang bisa kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang kita pikirkan. Dan juga mungkin ada sesuatu hal yang kita pikirkan untuk kita berkarya di jangka panjang ke depan. Amin ya. Ada sesuatu hal yang kita pikirkan. Bapak Ibu, saya secara pribadi, saya juga sedang memikirkan apa yang akan saya tinggalkan nanti ketika saya mungkin dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah merancang kalau bisa dalam setahun 1 judul buku saya buat. Itu saya umur 30, berarti kalau saya nanti umur 40 tahun, berarti sudah 10 judul buku. Nah, saya sedang mengkonsep ini dan membuat tulisan-tulisan. Ya, mudah-mudahan ini akan terlaksana, nanti juga buku-bukunya boleh dibagikan kepada banyak orang, dijual kepada banyak orang, dan menjadi berkat untuk mereka semua. Mungkin nanti saya tidak selamanya, tetapi tulisan-tulisan saya akan dibaca terus generasi-generasi ke depan. Bapak Ibu juga, apa kira-kira yang mau Bapak Ibu kerjakan untuk pekerjaan Tuhan? Tema kita, memaknai hidup dengan berkarya untuk Tuhan. Amin.